Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ini. Kalian yang belum subscribe channel ini, mohon bantu subscribe-nya ya. Dan tolong like video ini. Oh ya, mohon maaf, ini aku nggak ada video nanti diedit karena ini aku asli ngambil dari gambar ini langsung ketika anak aku sedang tidur. Jadi ya aku itu nggak sempat ngedit dan memperbaiki video ini dengan bagus supaya ngomongnya lebih cepat apa gimana gitu nggak bisa ya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jadi di sini aku hanya ingin berbagi tips bagaimana cara melahirkan lancar. Di sini adalah poin paling utama aku melahirkan dengan lancar, yaitu perbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dan yang paling aku giatkan banget adalah menghafal yang kata-kata doa yang bilangnya gini, Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isya gitu. Jadi itu tuh aku dapat doa, sedikit doa itu tuh dari temen aku, dan itu nggak cuman Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa gitu, nggak, masih ada lanjutannya lagi gitu, tapi aku lupa buat ngomong ini. Dan kalian bisa search di Google ya Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isya. Kemudian ketika sudah merasa kontraksi itu sering-sering membaca doa 3 kali, yaitu Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Anas. Nah, 3 surat penting itu dibaca 3 kali hingga melahirkan. Seperti itu. Jadi waktu itu aku setiap kontraksi terasa itu setiap azan tiba. Ketika azan subuh waktu itu tanggal berapa ya, 23 April anak aku lahir itu malam ya. Dari azan subuh itu aku udah merasa perut aku sakit. Kemudian duhur itu aku udah mulai keluar lendir, ada merah-merah gitu, pink lah. Terus kemudian asar tuh keluar kayak ada lendir sama darah merah. Kemudian jam-jam setelah asar itu aku keluar kayak darah banyak ya, nggak banyak banget sih, nggak yang sampai kayak bercucuran kayak di TV gitu, nggak, maksudnya keluar darah banyak. Terus abis itu aku langsung ke rumah sakit tuh, ke rumah sakit kan, ke rumah sakit itu aku udah dicek pembukaan baru pembukaan 1 apa gimana, terus suruh pulang lagi, terus balik lagi. Itu karena aku kan pulang terus aku makan ke kamar mandi. Nah, kamar mandi itu aku udah keluar darah lebih banyak dari yang tadi. Terus aku balik lagi ke rumah sakit sama suami aku. Itu diantar sama suami aku belum bawa barang-barang kayak dokumen, berkas, apa, baju bayi, baju aku, apa peralatan untuk melahirkan gitu ya, kayak sandang untuk melahirkan gitu, belum. Terus di situ aku tuh kayak dicek sama petugas di rumah sakit itu, ternyata udah pembukaan 5. Udah pembukaan 5. Kemudian kan azan maghrib itu dicek lagi itu udah pembukaan berapa gitu. Terus azan isya tuh udah kayak udah sakit banget gitu ya, aku udah nggak bisa, pokoknya ya sakitnya itu kayak sakit kayak mau BAB tapi itu nggak bisa BAB, jadi gitu kan. Terus udah kan aku BAB gitu, pas mulainya tuh bener-bener kayak BAB gitu, BAB aja nggak apa. Terus habis itu tiba-tiba jam 8 pas waktu lahiran gitu. Nah, ya tips bagi aku sih perbanyak ibadah sebanyak mungkin. Dan aku tuh ibadah dari tekun ibadah tuh kayak ya tahu sendirilah, kayak ibadah yang tekun itu seperti apa. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, apalagi tahajud itu
penting banget. Terus baca Al-Quran itu penting banget, karena bayi yang kita kandung di dalam itu pasti mendengar suara kita di luar ketika mengaji gitu ya. Perbanyak ibadah, dan jangan suka melawan pada orang tua dan suami, gitu aja. Terus sebelum melahirkan itu pokoknya minta maaf sama Allah. Setelah minta maaf sama Allah tuh kita udah deket diri sama Allah dan merasa kayak kita tuh nggak ada apa-apanya tanpa orang di sekitar kita. Kemudian kita tuh bisa minta maaf ke orang tua dan juga suami atau keluarga kita gitu ya. Aku itu ceritanya ini aku lahiran anak aku yang kedua ya, dan anak aku yang pertama itu keguguran. Jadi di usia kandungan 5 bulan itu aku keguguran. Nah terus usia kandungan 5 bulan itu kan aku keguguran. Terus disitu aku merasa kayak kenapa sih bisa keguguran, dan aku cari tahu, kata dokter sih itu karena kecapean atau bawa motor apa gimana gitu. Tapi aku cari tahu kenapa sih keguguran itu karena marah atau benci, dendam kepada seorang ibu, orang tua, terutama ibu atau kepada suami. Dan itu aku marah pada dua-duanya dan akhirnya aku guguran. Tapi dibalik semua itu ada hikmahnya. Aku lebih apa ya, lebih ingin berubah, lebih baik, mendekatkan diri sama Allah gitu. Dan aku benar-benar berubah. Yang dulunya aku tuh kayak bandel, nakal gitu ya, dan aku nggak mau nyeritain nakal bandelnya seperti apa gitu. Itu biar yang masa lalu, ya udah biar masa lalu aja, dan kita tinggal tatap yang ke depan dari sekarang untuk jadi yang lebih baik gitu kan. Nah terus aku di situ sholat taubat, aku bertobat, aku minta maaf, dan aku mulai rasa rendah hati, dan aku tuh siapa tanpa orang-orang di sekitar gitu. Aku gak ngerasa kayak aku mampu, aku bisa gitu, enggak. Karena kemampuan kita itu semuanya itu diberi sama Allah. Jadi ya untuk apa kita sombong gitu kan. Terus ya seperti itu. Dan untuk kalian yang ingin bertanya-tanya lagi tentang kehamilan atau ingin melahirkan gitu dengan mudah, hamil dengan mudah, lahir dengan mudah, dapat anak yang baik gitu kan, yang diinginkan gitu, mau cewek apa cowok gitu, itu kita bisa sharing-sharing bareng di kolom komentar. Kalian bisa komentar ya, dan nanti aku akan balas lewat video lagi gitu, karena aku kadang suka nggak sempet buka email ya, nggak sempet buka email apa gimana. Kalian bisa kirim di komentar dan aku akan membalasnya. Dan jangan lupa subscribe video ini. Mohon maaf ya kalau kameranya ini nggak good ya, nggak good, dan kalau suaranya kurang besar gitu, maaf karena ya keterbatasan. Karena aku juga di sini nggak bisa ngedit video, karena di sini aku I have a baby, so I cannot to get a good video like a pass. Okay, see you. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf aku bisa lihat video ini karena ya keterbatasan waktu, dan ketika bayiku bangun aku tidak bisa ngapa-ngapain. Dah segitu aja, see you. Jadi bisa sharing-sharing ya.